Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Saharani Devi dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas 1E dengan NIM 66622101050. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul yang saya pilih, yaitu Prediksi Pilpres 2024 dengan tema Proyeksi Presiden Republik Indonesia 2024. Pertama-tama, sebelum saya menjelaskan tentang judul yang saya buat di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem partai politik, sistem parlemen, dan pemilu. Yang pertama ada sistem partai politik. Sistem partai politik adalah sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara partai politik di dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Bisa juga didefinisikan perkumpulan atau segolongan orang-orang yang seasas sehaluan setujuan di bidang politik, baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka, atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Partai politik diselenggarakan dengan tujuan yang pertama, partai sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik mempunyai tugas adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan inspirasi masyarakat dan mengatur daripada kesimpang siuran pendapat dari masyarakat berkurang. Yang kedua, partai politik memiliki peranan yaitu sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Yang ketiga, partai sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut dalam kegiatan politik sebagai anggota politik, atau disebut juga political recruitment. Dengan demikian, partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya dengan melalui kontak pribadi, persuasi, dan lain-lain. Dan partai politik juga berfungsi juga dalam mendidik kader-kader muda untuk menggantikan kader yang lama. Yang keempat, partai sebagai sarana pengatur konflik. Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai tidak terjadi konflik, partai politik berusaha dalam mengatasinya. Beberapa fungsi yaitu sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agresiasi politik, dan rekrutmen, sehingga partai politik mempengaruhi sistem politik untuk pencapaian negara yang demokratis dan warga negara masyarakat Indonesia akan memiliki kesadaran dalam kehidupan berpolitik. Partai politik juga mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki fondasi yang berasal dari masyarakat lokal, melakukan kegiatan yang terus-menerus. Maksud dari ciri-ciri adalah yang bukan partai 5 tahunan. Meskipun sedang tidak ada pemilihan umum, partai ini harus tetap melakukan kegiatan tertentu, berusaha buat bisa mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan. Ini juga menjadi salah satu tujuan diadakannya pemilu, ikut serta dalam pemilihan umum. Yang kedua ada sistem parlemen. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya, berbeda dengan sistem presidensial. Sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri.
yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlemen, presiden hanya menjadi simbol kepala negara. Sistem parlemen memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, dalam sistem pemerintahan parlementer, presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Jadi, presiden sebagai kepala negara hanya bertindak sebagai kepala negara yang mengawasi tanpa memiliki kewenangan apapun atas tindakan pemerintah. Yang kedua, hak prerogatif perdana menteri adalah hak istimewa yang dimiliki seorang perdana menteri mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan perwakilan. Yang ketiga, lembaga eksekutif bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan kepada legislatif atau parlemen. Pelaporan dan semua kewenangan atas keputusan harus melalui legislatif terlebih dahulu. Yang keempat, eksekutif ditunjuk oleh legislatif. Tampak jelas peran legislatif dalam sistem pemerintahan parlementer sangat besar. Eksekutif yang bertindak membantu kerja presiden dalam tata pemerintahan ditunjuk berdasarkan keputusan legislatif. Yang kelima, kebijakan seorang menteri selain harus melalui izin dari lembaga legislatif, juga harus dipertanggungjawabkan kepada pihak legislatif. Sistem parlemen dipuji dibandingkan dengan sistem presidensial karena kefleksibilitasannya dan tanggapan kepada publik. Namun, di Indonesia itu sendiri masih menggunakan sistem presidensial yang menurut saya kurang efektif bagi rakyat Indonesia karena kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan orang-orang yang di dekat presiden, bukan untuk rakyat. Rakyat dibuat makin tidak berdaya dan tunduk kepada presiden. Peran dan pengawasan dan perwakilan DPR pun semakin lemah. Yang ketiga ada pemilu. Pemilihan umum, disingkat pemilu, adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam melalui jabatan presiden atau eksekutif, wakil rakyat atau legislatif di berbagai tingkat pemerintahan sebagai sampai kepala desa. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin diyakini pada sebagai besar masyarakat beradab di muka bumi ini. Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti jika dikatakan pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prediksi Pilpres 2024 sesuai dengan judul yang saya ambil. Menurut Jerry Messi, menilai sejumlah model transaksional politik identitas oligarki hingga capres boneka masih akan muncul dalam Pilpres 2024 nanti. Kita sebagai rakyat Indonesia harus selektif dalam memilih pemimpin Indonesia ke depan. Jangan memilih capres pencitraan dan terlalu banyak janji serta irasional. Jerry juga menambahkan, capres boneka yang ada nanti pada Pilpres 2024 akan dikendalikan oleh oligarki. Pentingnya agar pemilih waspada, jangan terlena dan terpengaruh akan rayuan palsu dari capres tersebut. Belajar dari pengalaman. Dia berbicara di rezim Presiden Jokowi saja utang Indonesia per Juli 2021 sudah membengkak di angka 6.570 triliun. Bayangkan dengan era SBY utang pemerintah mencapai 4.000 triliun. Bisa saja lebih lantaran banyak pakar memprediksi bisa tembus angka 10.000 triliun katanya. Jerry berbicara,
Saya takutkan negeri ini dikuasai asing lantaran utang yang menggila. Kalau Indonesia dipimpin oleh orang bijaksana dan cerdas, paling dia tahu akan dibawa kemana bangsa ini. Diakui Jerry, saat ini Indonesia masih menganut semacam adanya tradisi money politik atau politik uang yang dilakukan para oligarki dengan cara membeli suara memilih. Jerry menyarankan untuk tidak memilih pemimpin gagal yang bukan mengobati luka tetapi justru menambah luka dan beban, apalagi pemimpin lemah yang bisa dikendalikan dan diatur dan dijadikan sapi perah para oligarki. Memang mereka mendukung secara finansial, tapi kelompok ini bak musang berbulu domba, katanya. Dan menurut saya masih banyak pemerintah yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan terkadang rakyat tidak diikut sertakan dalam pengambilan keputusan. Padahal bisa saja keputusan yang diambil oleh pemerintah itu merugikan rakyat, sedangkan asas yang dianut oleh Indonesia itu asas demokrasi, yang dimana pemerintah itu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Maka dari itu, kita harus selektif dalam memilih pemimpin ke depannya agar Indonesia lebih maju lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.